Ada satu riwayat begini Pak. Satu saat, ini mungkin sering Bapak mendengar riwayat ini, dan ini memang cerita Israiliyah. Konsep cerita Israiliyah ini hadirin, selama tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka boleh diambil itibarnya. Ini ada dalam kitab Durratun Nasin juga ada. Meskipun kemudian disangsikan garis terah keturunannya Pak. Begini Pak, begini. Suatu saat di zaman Bani Israel itu Pak, hiduplah berdampingan ada orang ahli ibadah dengan seorang pelacur. Pelacurnya ini cantiknya luar biasa, tarifnya mahal, puluhan juta tarifnya. Nah, ahli ibadah ini sangat tertarik sekali untuk tidur dengan sang pelacur ini. Maka mulailah dia menabung. Setelah sekian lama dia menabung, akhirnya terkumpul uang itu Pak. Dibawalah uang itu ke tempat perempuan pelacur tadi. Kemudian setelah terjadi transaksi dan lain sebagainya, tibalah saatnya ketika mereka mau berzina. Di atas tubuh pelacur itu hadirin, pemuda tadi gemetar Pak, keringat dingin keluar. Kemudian dia mau lari, dipegang sama pelacurnya. Kenapa kamu seperti itu? Seumuran saya sampai saat ini, sekalipun saya belum pernah berbuat kemaksiatan seperti ini. Cukup saya mau pergi, lari Pak, mau laki-laki itu mau lari, dipegang, ini duitnya bagaimana? Sudah untuk kamu. Pergi orang itu Pak, lari. Dan orang itu nangis sejadi-jadinya Pak. Laki-laki menyesali apa yang sudah mau diperbuat. Setelah laki-laki ini pergi Pak, kemudian perempuan ini merenung. Itu laki-laki baru mau sekali saja berzina, ketakutannya sudah seperti itu. Lah saya, kata perempuan, tiap malam berzina tapi tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa. Nangis hanya perempuan Pak, tobat Pak. Begitu tobat, dia ngutus pembantunya untuk mencari informasi keberadaan laki-laki tadi. Hadirin, kemudian ditemukan informasi keberadaan pemuda tadi Pak. Akhirnya dicari. Nah, masuk dalam sebuah desa, ditemukan laki-laki itu Pak. Begitu melihat perempuan itu Pak, saking takutnya terhadap kemaksiatan, laki-laki tadi itu kaget, menjerit, berteriak takbir, kemudian meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan. Luar biasanya itu Pak. Maka kemudian perempuan ini padahal ingin menemui laki-laki itu, ingin menjadikan sebagai suami. Tapi begitu lihat perempuan aja, lihat perempuan itu, dia sudah trauma terhadap dosa yang dikerjakan Pak. Akhirnya kemudian perempuan itu nangis terseduh-seduh. Akhirnya dia masuk masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk diberikan suami yang mampu untuk membimbingnya. Dicari, akhirnya adalah informasi saudaranya laki-laki tadi Pak, yang juga tidak kalah solehnya. Akhirnya menikahlah mereka, dan dari mereka ini kemudian ada riwayat yang menyatakannya, riwayat ini yang kemudian diperselisihkan. Ada yang menyatakan turunlah beberapa nabi yang membimbing umat di daerah tersebut. Tapi kemudian ada ulama yang ikhtilaf menyangkalnya, masa nabi lahir dari seorang rahim pelacur. Nah, ini hadirin bahwa alam bisawab. Tapi yang jelas akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab dari nilai takutnya kepada kemaksiatan pemuda tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kematian dalam kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semoga berdoa, semoga kita semua berada di dalam kenikmatan dalam ketaatan. Amin. Bukan kenikmatan di dalam kemaksiatan.